Halo guys, Deli di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Segmen kali ini saya akan mengulas tentang GoPro Hero 9. Simak ulasannya sampai habis, tapi sebelumnya klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. GoPro Hero 9 Black kembali hadir di jajaran action cam terbarunya. Dijual di pasar Indonesia di akhir tahun 2020. Meneruskan versi sebelumnya yaitu Hero 7 dan Hero 8. Versi kali ini tampaknya lebih banyak upgrade dari segala sisi. Mulai dari layar live preview pada bagian depan, Hyper Smooth 3.0, resolusi 5K, dan masih banyak lagi. Sekedar info untuk kalian, pembelian GoPro versi standar atau non-bundle dalam paket berisi satu unit GoPro, satu buah baterai, satu buah mounting curve, mounting bakal beserta thumb screw, kabel USB, dan satu buah tas yang menurut saya sangat penting untuk kita siapkan saat traveling. Versi yang ini juga jauh lebih murah bila dibandingkan dengan versi bundle. Bagian atas ada tombol shutter berbentuk kotak yang diberi list warna merah berbentuk lingkaran. Dan di sebelahnya ada lubang mikrofon. Ada juga satu lagi mikrofon di sisi depan. Jadi total ada 2 mikrofon di dalam GoPro versi ini. Di bagian bawah sudah disediakan bracket untuk dipasang di tripod. Di dalamnya ada speaker 2 buah, sisi kiri dan kanan. Suaranya juga stereo dan hasilnya memuaskan. Di samping kiri ada cover baterai dan di dalamnya ada baterai berukuran 1720 mAh. Baterai ini diklaim mampu lebih awet 30% dari versi yang lama. Ada port USB Type-C dan slot eksternal memori tipe micro. Saya memakai merek SanDisk Extreme Pro 128 GB. Tapi ini saya beli terpisah atau bukan termasuk di dalam paket. Tampak depan ada kamera dengan sensor 20 megapiksel yang mampu menghasilkan foto kualitas tinggi dan mampu merekam video dengan kualitas 5K pada 30 fps dan 4K 60 fps. Lensa ini pun bisa dilepas dan diganti dengan lens mode yang dijual secara terpisah. GoPro mengklaim bahwa kelebihan lens mode ini adalah tampilan frame pada video tidak akan berubah walau kalian posisikan kameranya secara terbalik ataupun diputar-putar. Di bagian depan juga ada tulisan GoPro yang jika disentuh tulisannya timbul. Berbeda dengan tulisan di samping kanan yang hanya tulisan biasa. Di atas layar depan ada lampu LED berbentuk memanjang, dan kalau di belakang bentuknya bulat letaknya sebelah kiri atas. Kedua lampu LED ini berfungsi sebagai status kamera. Di samping kanan ada tombol power sekaligus tombol mode, dan cover yang berfungsi untuk membuang air. Kalau saya baca di situs resminya, cover ini berfungsi untuk membuang air pada mikrofon, dan tidak dianjurkan untuk membukanya. Pada bagian belakang terdapat layar sentuh berukuran 2,27 inci. Lebih besar dibanding model sebelumnya yang hanya 1,95 inci. Dan ada layar depan yang memiliki bentang 1,4 inci. Layar kedua yang menghadap ke arah depan ini dapat membantu pengguna dalam mengambil gambar diri sendiri saat memotret selfie ataupun merekam video. Sekedar info, layar ini belum touchscreen, tapi bisa diatur untuk ditampilkan atau tidaknya layar ini dengan masuk menu pengaturan. Tekan tombol mode untuk menyalakan, dan jika ditekan lagi akan keluar menu timelapse, video, dan foto. Di dalam menu video ada pengaturan default, antara lain standar, activity, cinematic, dan slow-mo. Jika saat berada di tampilan menu depan di scroll ke bawah, maka akan muncul 8 pengaturan, antara lain voice control, beep, quick capture, screen lock, grid, front screen option, orientation, dan max lane mode. Geser ke samping kanan ada menu konektivitas dan preference. Tekan dan tahan tombol power untuk mematikan. Saya membeli cover baterai tambahan seperti ini, supaya bisa digunakan sambil mengisi daya. Tapi saya memilih tanpa baterai terpasang, karena berdasarkan info bahwa baterai GoPro ini cepat panas. Bisa kalian lihat di pojok kanan atas untuk videonya, jika sudah saya upload pembahasannya ya. Atau nanti saya masukkan di deskripsi. Sekian video kali ini, mohon maaf jika ada yang kurang.
Terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video saya selanjutnya.